Halo, balik lagi bersama kami di Modem Si Merah. Untuk kesempatan kali ini kita bakalan mempelajari tentang mode bridge ya. Jadi kita bakalan menggunakan CPE 220 dan kita bakalan gunakan alat ini untuk mempraktekkan mode bridge. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan mode bridge ini di dalam jaringan ya. Oke, sebelum kita masuk ke cara settingannya, di sini kita perlu pahami terlebih dahulu apa itu mode bridge. Bridge atau network bridge atau bahkan di tempat kita ini sering disebutkan juga dengan jembatan jaringan. Nah, di mana si mode ini sering dipergunakan untuk memperluas jaringan atau membuat segmen jaringan. Nah, selain itu, bridge ini mampu menghubungkan sesama jaringan LAN. Misalnya di kantor A ada satu jaringan LAN, kemudian di kantor B ada jaringan LAN juga, maka kita bisa gunakan mode bridge ini untuk menghubungkan dua jaringan ini. Jadi, si bridge ini akan memetakan alamat Ethernet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen jaringan. Kemudian dia akan menyeleksi dan hanya memperbolehkan perpindahan data yang diperlukan melalui jaringan saja. Nah, untuk cara kerja mode bridge ini itu jauh lebih canggih daripada si repeater ya. Kemarin kita juga sudah bahas mengenai repeater, tetapi mode bridge ini akan lebih canggih lagi daripada si repeater. Walaupun begitu, dia juga belum secanggih router ya, baik itu dari si TP-Link atau dari Tenda, dari Mikrotik, dan masih banyak lagi ya. Ya, di sini kita bakalan coba praktekkan mode bridge ini pada router TP-Link CPE 220 ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap prakteknya. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke tahap settingan ya. Di sini kita perlu sambungkan terlebih dahulu si TP-Link CPE 220 ini ke laptop dan tanda sudah terhubung dia sudah muncul seperti ini ya. Tidak ada tanda silang seperti yang di samping. Artinya si CPE 220 kita ini sudah tersambung ke laptop. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan konfigurasi atau settingan si TP-Link CPE 220 sebagai bridge, di sini kita tinggal mengakses ke sini, ke IP 192.168.0.254. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal masukkan saja username dan password ya. Jadi kita sesuaikan dengan password yang sudah kita buat. Setelah itu tinggal tekan login ya untuk masuk ke sistem dari admin. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan ditampilkan halaman utama atau dashboard dari si TP-Link CPE 220. Dan saat ini si CPE ini masih dalam mode WISP dan sekarang kita bakalan coba pindahkan ke mode bridge. Jadi kita tinggal masuk saja ke quick setup. Selanjutnya di sini itu ada beberapa pilihan untuk mode WISP ini sudah kita coba ya, sebelumnya sudah kita setting. Dan sekarang kita coba pilih mode bridge. Ya, kita pilih mode bridge seperti ini. Kemudian kita tinggal next. Dan di sini kita akan dihadapkan dengan IP LAN. Jadi kita bisa melakukan remote ke si TP-Link CPE 220 kita itu di IP ini. Jadi kita bisa ganti dengan IP yang baru atau biarkan saja IP ini juga tidak masalah. Selanjutnya di sini kita tinggal next lagi. Nah, di bagian sini kita bakalan diminta untuk memilih jaringan WiFi yang mau kita bridge ya. Atau sumber jaringan yang sudah ada yang mau kita sambungkan ke si TP-Link CPE 220 kita. Jadi kita bisa lakukan survei, kita klik survei seperti ini. Ya, setelah itu nanti kita tinggal pilih saja WiFi yang mau kita sambungkan ke si TP-Link CPE 220 kita ya. Supaya jaringan LAN yang sudah ada di lokasi kita ini tersambung ke jaringan WAN, misalnya seperti itu. Atau jaringan LAN dari tempat kita dengan jaringan LAN yang ada di lokasi yang lain. Jadi kita cukup pilih saja target WiFi-nya. Di sini sudah kelihatan SSID, jadi kita tinggal pilih saja ya. Oke, di sini kita coba pilih ke sini.
Kemudian selanjutnya di sini kita tekan connect ya, dan kita pilih log to API. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan diminta untuk memasukkan password. Jadi kalian masukkan password dari SSID access point yang kalian ingin hubungkan ke jaringan lokal kita atau menggunakan si TP-Link CPE 220 ini. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa tekan next lagi. Nah, di sini kita bisa hidupkan radio dari si TP-Link kita atau kita matikan. Jadi bebas ya. Nah, di sini kita matikan saja karena koneksinya bakalan kita turunkan ke bawah dan di bawah nanti akan kita pasangkan sebuah access point lain, baik itu dari tenda, dari TP-Link atau Rukus. Jadi kalian bebas ya, bisa menggunakan access point merek apa saja untuk memancarkan koneksi di bawah, atau kalian langsung sambungkan ke hub ya yang ada di lokasi kalian. Di sini kita tinggal next saja. Kemudian di sini kita bakalan ditampilkan informasi sekali lagi. Kita read ya, kita baca apakah informasi ini sudah cocok dan sesuai. Kalau misalnya sudah cocok, kita bisa tekan finish. Maka si TP-Link CPE 220 kita ini akan melakukan restart ya, sebelum dia berfungsi sebagai bridge seperti itu. Oke, access point kita ini sudah tersambung menggunakan mode bridge dan dia sudah terhubung ke jaringan ya. Selanjutnya kita bakalan coba menggunakan HP client ya, apakah dia bisa tersambung ke internet atau tidak ya. Untuk kebutuhan saat ini yaitu kita melakukan bridge untuk proses tersambung ke internet. Kalau misalnya kalian ingin menjadikan mode bridge ini untuk VoIP atau yang lain, untuk transmisi data atau pengiriman data, itu kalian tidak perlu tersambung ke internet ya. Untuk contoh kasus di sini, kita pinginnya tersambung ke internet. Oke, kita coba tes di laptop ini apakah tersambung ke internet atau tidak. Oke, di sini saya coba mengakses ke YouTube dan komputer ini juga sudah tersambung. Nah, sekarang kita coba buka channel ya, channel modem si merah. Nah, seperti biasa untuk kalian yang sudah berkunjung ke channel ini, tolong dibantu subscribe, like, dan komen ya. Nah, seperti itulah cara setting mode bridge di access point CPE 220 untuk menghubungkan ke jaringan. Semoga panduan singkat ini terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.